Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Senang sekali kita bisa melanjutkan perkuliahan lagi setelah beberapa waktu kita berhenti ya, beristirahat karena menjelang lebaran. Oke, mumpung masih suasana lebaran, walaupun suasananya lebaran bercampur lockdown ya di beberapa tempat. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua tetap sehat walafiat dan tetap lancar koneksinya ya. Perkuliahan kita minggu ini terasa agak spesial karena ini saya rekam dari perkuliahan Zoom ya, dan videonya akan saya unggah nanti di Google Classroom. Jadi bisa diputar seperlunya sampai kalian benar-benar paham atas apa yang sudah saya jelaskan. Dan sekiranya nanti masih ada hal yang belum jelas, bisa nanti mengajukan pertanyaan di bagian komentar nanti di Google Classroom-nya ya. Mudah-mudahan saya akan jawab pertanyaannya itu dalam bentuk video yang lain. Oke. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang, karena kita sudah di hampir mendekati akhir semester. Nah, sesuai dengan surat edaran dari fakultas bahwa ujian semester akan dilaksanakan di akhir Juni sampai awal Juli. Maka untuk mata kuliah kita ini jadwalnya adalah 3 Juli. Oke. Tapi kita tidak ada ujian. Maka dari itu saya akan jelaskan minggu ini tentang tugas yang akan dijadikan pengganti ujian semester. Oke, nah saya akan saya akan bagikan layarnya. Oke. Nah, tugasnya adalah menyusun bab 2. Setelah kemarin ya, beberapa waktu lalu kalian sudah menyelesaikan bab 1. Nah, minggu ini saya akan jelaskan tentang bab 2. Walaupun dasar dari bab 2 itu sudah kita pelajari ya di pertemuan yang sebelumnya. Nah, bab 1 dan bab 2 ini sangat penting sekali ya. Kalau saya pribadi menilai keberhasilan dari skripsi itu ditentukan oleh bab 1 dan bab 2. Oke. Bab 1 dengan segala latar belakang untuk menguatkan alasan kalian dan tujuan dari penelitian kalian, dan bab 2 adalah untuk menguatkan pondasi ya. Pondasi teori, pondasi konsep-konsep yang akan kalian gunakan ya untuk menyelesaikan atau untuk merumuskan, untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan atau pertanyaan penelitian. Nah, bab 2 ini seperti di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, itu sangat penting ya. Sangat penting sekali. Tujuan dari bab 2 itu untuk membangun pemahaman peneliti tentang bidang kajian secara khusus yang sedang diteliti. Kemudian untuk menunjukkan atau untuk menguatkan pemahaman si pembaca. Jadi apa yang kalian tulis itu akan dibaca nantinya ya oleh dosen pembimbing, oleh dosen penguji, atau oleh nanti adik-adik stambu kalian. Nah, setelah nanti disimpan di perpustakaan, nah kejelasan dalam menulis, kejelasan dalam membangun kerangka-kerangka teori ini itu akan tercermin dari ya sejauh mana kalian bisa daya baca kalian dalam menyusun bab 2 ini. Nah, bab 2 atau disebut landasan teori, kadang disebut
apa namanya, landasan konseptual. Nah, ini akan kita jadikan sebagai pengganti ujian akhir semester. Kemudian kapan deadline-nya? 3 Juli jam 11. Oke. Penyerahannya di Google Classroom. Oke. Tidak melalui WA atau email, tapi di Google Classroom. Dan kemudian filenya nanti dalam bentuk Word ya, atau Doc, tidak PDF. Nah, apa yang harus kalian lakukan di bab 2 ini? Nah, isi dari tugas yang akan dikumpulkan nanti ada 4 ya. Pertama, di dalam bab 2 itu intinya adalah kumpulan konsep-konsep ya. Kumpulan konsep-konsep, dalam konsep itu ada definisi, ada subjek yang diteliti, yang terkait, dan teori-teori pokok ya, yang berkaitan dengan bidang penelitian kalian. Kemudian ada penelitian-penelitian terdahulu, dan untuk penelitian kuantitatif ada untuk penelitian kuantitatif ada hipotesis, dan untuk saya balik share. Untuk penelitian kuantitatif ada hipotesisnya, kemudian di akhir ada kerangka konseptual. Oke, bagaimana poin-poin ini dituliskan atau dibuat nanti di dalam bab 2? Nah, saya akan kasih contoh. Ini adalah salah satu contoh skripsi yang sedang saya bimbing. Ini jurusan ekonomi ya, ekonomi Islam. Nah, ini judulnya peranan usaha ikan bilis, Prakrak Saiburi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, jadi di halaman pertama dari tugas kalian ini adalah judul ya. Judul, tuliskan judulnya. Kemudian setelah itu adalah kerangka bab 2. Kerangka bab 2 ini seperti semacam garis-garis besar dari bab 2 itu. Nah, saya akan jelaskan di sini apa saja yang bagaimana kalian menyusun bab 2 ini berdasarkan judul penelitian kalian. Oke, nah kalau judulnya tadi adalah berkaitan tentang peranan usaha ikan bilis. Nah, jadi untuk menentukan subjek apa saja yang akan atau penting untuk kalian tuliskan, buku-buku apa saja yang perlu kalian baca, teori-teori pokok apa saja yang perlu untuk membantu pemahaman kalian dalam menyusun bab 2 ini. Nah, itu bisa dilihat dari kata kunci dari judul tersebut. Oke. Kalau judulnya adalah peranan usaha ikan bilis Prakrak Saiburi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oke. Nah, di sini ada 2, kalau kita bagi ya, ada 2 kata kuncinya. Kata kunci pertama adalah peranan usaha ikan bilis Prakrak Saiburi, dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oke, kita lihat dari kata kunci pertama, peranan usaha ikan bilis Prakrak Saiburi. Nah, ini di dalam bab 2 itu kita mulai dari yang kata kunci yang paling umum. Nah, kata kunci ini kita bisa bagi lagi dengan menjadi beberapa kata kunci. Usaha. Kita mulai dari kata kunci yang paling umum, usaha. Nah, usaha ini adalah kata atau istilah yang harus kita definisikan. Pengertiannya apa? Pengertian usaha. Kemudian di dalam menjelaskan usaha ini ada
konsep-konsep ya, ada konsep-konsepnya. Kalau pengertiannya itu adalah dari berbagai pakar, berbagai perspektif, usahakan perspektifnya itu adalah yang terkait dalam disiplin ilmu kalian. Oke. Misalnya kalau di ekonomi, dia berkaitan dengan pengertian usaha dalam bisnis, pengertian usaha dalam manajemen. Nah, tapi jangan pengertian usaha dalam fisika misalnya, atau pengertian usaha dalam ilmu kimia. Nah, itu kan udah di luar disiplin ya. Kemudian konsepnya konsep apa? Apakah dia konsep Islam, perspektif Islam? Nah, di sini turun lagi jadi peranan usaha ya, peranan usaha dalam perspektif Islam. Nah, kemudian kata kunci yang kedua, usaha ikan bilis. Nah, dijelaskanlah usaha ikan bilis itu usaha seperti apa. Ada beberapa jenis usaha ikan, dan salah satunya usaha ikan bilis. Bagaimana karakteristik usaha ikan bilis ini, apa yang dilakukan oleh pengusaha di sini. Nah, bisa dijelaskan usaha ikan bilis ini di beberapa tempat ya. Kalau ini adalah kasusnya di Thailand, tidak apa-apa dijelaskan usaha ikan bilis di yang pernah ada di Indonesia. Nah, tapi setelah itu poin berikutnya adalah usaha ikan bilis Praktek Saiburi. Nah, ini semakin mengkerucut dia. Nah, usaha ikan bilis Praktek Saiburi ini seperti apa? Oke. Seberapa berbedanya dengan usaha ikan bilis yang ada di Indonesia atau di lokasi yang lain. Nah, apakah usaha ikan bilis ini punya kelebihan, punya kekurangan? Oke. Nah, jadi intinya ini seberapa sistematis kalian bisa membangun atau menyusun bab 2 itu semua akan ditentukan nanti oleh bacaan-bacaan kalian, suplai bacaan, suplai jurnal penelitian, teori-teori buku yang terkait, skripsi-skripsi yang sudah lewat. Nah, seperti itu juga untuk kata kunci yang kedua, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oke. Nah, kata kunci yang paling umum adalah keluarga. Apa itu keluarga? Definisi keluarga. Nah, begitu ya, sebagai seorang akademisi kita harus memulai mendefinisikan sesuatu itu dari yang paling kecil. Oke, keluarga. Apa itu keluarga? Oke, di dalam keluarga apa saja? Nah, bisa juga dijelaskan keluarga menurut Islam. Nah, karena seperti kita ketahui ya, dan ini sudah jadi keharusan bahwa mahasiswa UIN itu atau mahasiswa PEBI di dalam skripsinya itu harus mencantumkan dalil-dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, di sini bisa dimunculkan ya ayat-ayat pendukung perspektif keluarga berdasarkan Islam, perspektif usaha berdasarkan Islam. Kemudian apa yang disebut dengan kesejahteraan? Sejahtera itu apa? Nah, baru bisa lebih mengkerucut lagi atau lebih spesifik ya, kesejahteraan keluarga pengusaha ikan bilis. Oke, nah kemudian turun lagi ke bawah, tahapan keluarga sejahtera. Bagaimana suatu keluarga itu disebut sejahtera, bagaimana tahapan-tahapan untuk mencapai keluarga sejahtera di Thailand. Oke, nah ini sekedar contoh ya dari skripsi yang sedang berjalan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian poin yang kedua adalah penelitian-penelitian terdahulu. Oke. Nah, untuk penelitian terdahulu ini tidak cukup satu. Biasanya ada 3 ya, atau 4, atau 5.
tapi tidak cukup 1, minimal 3 lah. Nah, ini tidak panjang. Kadang disebut atau ditampilkan atau ditulis dalam bentuk tabel. Nah, apa yang bisa kalian tuliskan untuk bagian ini? Nah, kalian bisa tuliskan ya, tentunya berdasarkan hasil bacaan kalian ya. Siapa yang meneliti? Oke. Kapan? Tahun berapa? Nah, ini kalau masalah tahun yang sangat diharapkan itu adalah 5 tahun terakhir. Oke, berarti dari 2015 ke atas. Kemudian meneliti apa? Oke, meneliti apa? Tentunya yang diteliti ini akan mirip-mirip ya dengan yang sedang kalian teliti. Oke, pokoknya harus berkaitan. Di mana? Oke. Kemudian metodenya apa? Hasilnya apa? Nah, jadi fungsi dari mereview kajian terdahulu ini adalah ini untuk menyuplai ya pemahaman kalian tentang apa yang sudah dilakukan dalam bidang kajian kalian, dalam subjek penelitian kalian. Oke. Tentu akan sangat membantu kalau kalian ketemu dengan penelitian-penelitian yang sudah lewat yang mirip. Oke. Nah, kemudian di situ bisa kalian coba dicari persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kalian yang sekarang. Nah, ini saya kasih contohnya. Ini tapi bukan saya ambil dari judul yang di atas ya. Ini dari mahasiswa Feby yang sudah selesai, barusan selesai. Nah, dia menuliskannya dalam bentuk tabel. Nah, di sini yang seperti saya sebutkan tadi ya, informasi tentang penelitiannya. Nama, tahun, oke, judul, bisa menuliskannya di sini judul. Kemudian apa? Nah, ini bentuknya ada persamaan, perbedaan dengan penelitian yang sedang kalian lakukan. Kemudian hasil penelitiannya apa? Oke. Nah, dan kalau dia, tapi contoh yang saya sampaikan ini bukan penelitian kuantitatif ya, ini penelitian kualitatif. Jadi saya tidak jelaskan tentang tidak ada contoh tentang hipotesisnya di sini. Maka di skip masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini dibuat dalam bentuk diagram. Ya. Dalam bentuk diagram, yaitu seperti rangkuman ya. Rangkuman konsep-konsep atau teori-teori pokok yang sudah kalian tuliskan di awal bab 2 tadi. Oke. Yang digunakan untuk penelitian kalian dan menjadi pedoman ya, pedoman atau petunjuk kalian dalam menyusun bab 2 ini. Nah, jadi ini sekedar ya, walaupun ini sifatnya seperti rangkuman, tapi ini juga sangat penting. Jadi hal-hal yang sudah kalian jelaskan di bab 2 tadi, kumpulan teori dan konsep-konsep tadi, itu bisa disajikan dalam bentuk diagram, dan di situ bisa dilihat ya hubungan antara satu subjek, antara satu konsep dengan konsep yang lain. Kalau dia dalam penelitian kuantitatif, dia bisa menunjukkan bagaimana kaitan antara variabel, ya, variabel X dengan variabel Y. Nah, begitu dia untuk yang kerangka konseptual ini. Nah, saya akan kasih contoh ya. Saya akan kasih contoh untuk penelitian kuantitatif. Nah, ini dia.
Nah, penelitian kuantitatif ini baru saja diuji dan sudah selesai. Oke, nah ini judulnya analisis tingkat efektivitas transme bidang sebagai transportasi publik di Sumatera Utara. Nah, untuk mengetahui kata kunci apa saja yang penting dalam bab 2 kalian, maka dari judul itu kalian bisa bagi menjadi beberapa sub-sub kata kunci. Oke. Umumnya dia minimal 2 ya, biasanya ada 2 atau 3. 3 kata kunci besar dari judul kalian. Nah, kalau judulnya begini, oke. Nah, kata kunci pertama adalah transportasi publik. Nah, ini dimulai dari, nah di sini ya, transportasi publik ini adalah sesuatu atau subkajian yang umum. Dimulai dari yang umum, begitu ya, bab 2 rata-rata begitu, dimulai dari sesuatu yang umum, sesuatu yang skopnya kecil. Kecil dalam arti definisinya ya, bukan dalam bidangnya. Karena transportasi publik ini termasuk sesuatu yang besar ya. Di dalamnya bisa mencakup beberapa jenis transportasi. Nah, transportasi publik. Nah, dimulai dari pengertian. Apa itu transportasi publik? Apa itu transportasi? Dan bagaimana yang disebut dengan transportasi publik? Apa ciri-cirinya? Kemudian apa peran dan manfaatnya? Dan untuk apa transportasi publik ini dibangun? Oke. Nah, kemudian masuk ke sub kata kunci yang kedua, bus rapid transit. Nah, bus rapid transit ini nah seperti yang saya bilang itu dimulai dari yang umum. Nah, setelah umum itu baru masuk ke transme bidang ini. Jadi transme bidang ini berada di dalam atau di bawah payung si bus rapid transit itu ya. Nah, ada pengertiannya, dimulai dari pengertian ya. Dimulai dari pengertian, kemudian sistemnya bagaimana. Oke, kemudian efektivitas sebagai kata kunci yang ketiga. Apa yang disebut dengan efektif? Bagaimana mengukurnya? Oke, apa pendekatan yang digunakan dalam mengukurnya? Nah, ini semuanya ini adalah berdasarkan kata kunci dari judul kalian. Nah, bagaimana kalian menyusun garis-garis besarnya ini atau kerangka teorinya ini? Nah, ini berdasarkan hasil bacaan kalian tentunya. Nah, kemudian penelitian terdahulu. Oke. Apa pentingnya kita menulis penelitian terdahulu ini? Pertama, kita mau lihat apa yang sudah dilakukan atau dikaji dalam bidang kajian kita. Kalau cerita tadi tentang usaha ikan bilis misalnya, atau efektivitas transme bidang ini, penelitian-penelitian apa? Nah, kita akan melacak penelitian-penelitian apa yang pernah dilakukan dalam transme bidang ini. Ini gunanya untuk ya membentuk pemahaman si peneliti tentang bidang kajiannya. Kemudian apa? Untuk belajar dari apa yang sudah orang lakukan sebelumnya.
dalam hal apa, misalnya metode, apa metodenya yang digunakan si Denis Prasetya ini dalam meneliti transportasi bus kota di terminal Purabaya Perak. Nah, jadi apa yang bisa kalian tuliskan di penelitian terdahulu ini? Siapa orangnya, tahun berapa, ya. Sangat diutamakan 5 tahun terakhir. Kemudian dia meneliti apa? Nah, ini di judul ya, bisa dibuat. Kemudian dengan cara apa? Apa metodenya? Nah, metode inilah yang mungkin bisa kalian pinjam atau bisa kalian reduplikasi. Kemudian hasilnya apa? Nah, manfaat ketiga dalam meneliti atau mereview kajian penelitian terdahulu adalah ini akan membantu kalian nanti di bab 4 di bagian pembahasan. Bagaimana kalian membahas hasil penelitian kalian sendiri itu dalam hal apakah itu dikonfirmasi oleh penelitian yang sudah lewat, ataukah ada kontradiksinya, pertentangan dengan penelitian si Denis Prasetya ini. Nah, itulah dia beberapa manfaat dalam membaca dan mereview penelitian-penelitian orang. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini seharusnya hipotesis ya, hipotesis karena ini penelitian kuantitatif. Nah, hipotesis. Dia hipotesis apa namanya? Hipotesis nol dan hipotesis alternatif di sini. Nah, ini sudah kita pelajari, saya tidak jelaskan lagi. Ini dia sebelum masuk ke bagian yang keempat, kerangka konseptual. Nah, oke, masih ingat ya, kerangka konseptual itu disajikan dalam bentuk diagram. Gunanya untuk meringkas apa yang sudah dituliskan, disusun di bab 2 ini. Kemudian untuk memudahkan kita dalam melihat atau memahami kaitan antara satu sub konsep atau satu teori dengan teori yang lain, antara satu variabel dengan variabel berikutnya. Nah, ini dia jenis atau contoh kerangka konseptual yang di dalam penelitian efektivitas transmedi bidang ini. Oke. Saya rasa itu saja. Oke, sudah 30 menit video ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian memahami apa yang bagaimana melakukan ya, mengerjakan tugasnya. Oke, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa disampaikan di Google Classroom ya di bagian komentar. Oke. Saya rasa itu saja ya dari video ini. Itu dia, sekali lagi diingatkan bahwa tugasnya itu sifatnya penting ya, ini pengganti ujian akhir semester. Di-upload di Google Classroom sebelum tanggal 3 Juli jam 11 pagi dalam bentuk filenya Word. Oke. Itu saja ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.